dikenal sekurang-kurangnya ada 4 tipologi keluarga dengan didasari oleh pemikiran nilai-nilai keagamaan yang menyertai dan melandasi bangunan atau struktur keluarga itu. Yang pertama adalah bangunan keluarga yang dibangun oleh Firaun dan istrinya. Dari perspektif keimanan, kita tahu bahwa Firaun tidak beriman. Bahkan pada akhirnya dia mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Tetapi istrinya adalah seorang mukminah. Dia beriman kepada Allah dan bertauhid. Berbeda halnya dengan Firaun. Dua orang ini berkeluarga, membangun hubungan dalam bentuk perkawinan, dan ternyata keduanya berujung dengan kehancuran. Firaun memarahi istrinya Asia itu karena diketahuinya bahwa istrinya beriman kepada Allah, bertauhid, dan bahkan mengimani nubuwah atau kenabian Musa. Firaun lalu murka dan kemudian menyiksa istrinya itu dengan siksaan yang pedih, mengkerangkengnya dan mengikatnya dengan besi baja. Dan ujungnya hancur keluarga itu karena keimanan tidak melandasinya dan sama-sama beriman kepada Allah. Jadi yang satunya mukminah dan satunya lagi bukan mukmin. Tipologi yang kedua, pemirsa sekalian, seperti digambarkan di dalam Al-Quran, adalah tipologi keluarga, di mana sang suami adalah seorang mukmin sejati, bahkan pemuka orang-orang yang beriman hingga di tingkat kenabian, tetapi istrinya tidak memiliki loyalitas, tidak memiliki keimanan dan keislaman yang memadai seperti halnya sang suami. Contohnya seperti tipologi keluarga Nabiullah Lut beserta istrinya dan Nabiullah Nuh beserta istrinya. Dua istri itu adalah dua istri yang ada di bawah bimbingan Nabiullah, tetapi ternyata keduanya tidak memiliki semangat kenabian, tidak mendukung kenabian secara total, secara penuh, dan bahkan tidak mengamankan tugas-tugas kenabian yang dipikulkan kepada suaminya yang harus disampaikan kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Istri Nabiullah Lut dianggap telah mendukung masyarakatnya yang cenderung kepada laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Jadi dianggap mendukung LGBT. Ceritanya seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, istrinya Nabi Lut itu membocorkan rahasia kedatangan malaikat yang berkunjung kepada Nabiullah Lut. Lalu kemudian kunjungan malaikat itu disampaikan kepada masyarakatnya yang senang pada orang-orang yang tampan. Itulah diantara kesalahan istri Nabiullah Lut dan dianggap sebagai pembangkangan atau kekeliruan. Dan itu tersurat di dalam Al-Quran. Lalu istri Nabiullah Nuh dianggap melecehkan dan tidak respect terhadap suaminya manakala suaminya mendapat perintah untuk membuat kapal yang akan menyelamatkan umat Nabi Nuh yang tetap beriman, setia, dan tetap memelihara keislamannya. Sementara yang lain yang ada di dalam kekufuran melakukan pembangkangan, mereka akan ditelan oleh air bah. Tetapi istrinya menceritakan ini semua dengan cerita yang melecehkan.
Jadi pelecehan itu dianggap sebagai sesuatu kekeliruan yang besar, karena itu adalah pelecehan terhadap suami dan sekaligus juga pelecehan atau pengingkaran terhadap tugas-tugas kenabian. Ujungnya ternyata berakhir dengan tragis, dan tipologi ini pun tidak berhasil karena sang suami adalah suami yang soleh dan istrinya tidak solihah. Jadi kebalikan dari tipologi Fir'aun dengan istrinya. Ini tipologi yang kedua, mitra sekalian. Lalu tipologi yang ketiga adalah tipologi suami istri yang membangun bangunan atau konstruksi keluarga di mana dua-duanya sama-sama tidak memiliki keimanan yang diharapkan. Contohnya seperti Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya disebut Al-Quran sebagai suami istri yang amat sangat dekat, amat sangat bekerja sama dan seia sekata kedua-duanya. Tetapi sayang, kebersamaan dan seia sekata yang ditunjukkan oleh kedua insan ini, suami istri ini, adalah kebersamaan dan seia sekata di dalam kekufuran, di dalam pembangkangan terhadap risalah. Keduanya amat sangat membenci dan bahkan amat sangat murka terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya bekerja sama untuk mencelakakan baginda Nabi di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, di berbagai forum. Sehingga tidak pernah ketika baginda Rasulullah mendakwahkan Islam, hampir Abu Lahab luput untuk lalu kemudian melakukan kontra dan perlawanan terhadap apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi begitu bencinya Abu Lahab terhadap baginda Rasulullah, dia dimanapun tempatnya selalu ikuti Nabi. Dan kemudian setelah selesai Nabi berbicara, Abu Lahab kemudian melakukan pengingkaran secara terbuka bahwa Muhammad berdusta dan tidak harus atau tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istrinya, pemirsa sekalian, selalu ikut bersama dengan Abu Lahab. Maka keduanya itu ada tersurat di dalam Al-Quran sebagai suami istri yang bekerja sama untuk membuat kayu bakar kecelakaan, dan sama halnya sebagai upaya untuk mencederai atau merusak dakwah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW secara berdua bekerja sama antara suami dan istri itu. Nah, ini adalah tipologi yang ketiga yang digambarkan di dalam Al-Quran, dan gambarannya amat sangat terang benderang sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Pemirsa yang budiman, tipologi yang keempat adalah tipologi keluarga yang ideal, yang dibangun oleh suami dan istri yang sama-sama saleh. Suaminya saleh dan istrinya salihah. Suaminya beriman dan istrinya beriman. Dua-duanya memiliki keimanan dan bahkan kualitas keimanan yang bisa menjadi teladan, bahkan seharusnya kita teladani. Siapakah gerangan? Nah, mitra sekalian, banyak contohnya di dalam Al-Quran. Dua contoh yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah contoh dari sebuah keluarga yang hebat, yaitu Ibrahim alaihissalam dan istrinya, baik Sarah maupun Hajar. Ibrahim alaihissalam adalah seorang suami, dan istrinya, yakni Sarah maupun Hajar, adalah istri yang hebat, yang mendukung terhadap suaminya, terhadap dakwah suaminya, dan risalah yang dipikulkan ke pundak suaminya dibantu dengan bantuan yang sebagaimana mestinya, memberikan kasih sayang dan dukungan yang bukan saja secara fisikal,
tetapi juga psikologikal dan spiritual yang hebat. Ka'bah Baitullah itu adalah satu artefak atau bukti dari kebersamaan suami istri antara Ibrahim dan Hajar, yang menunjukkan kebersamaan suami dan istri. Air Zam-Zam adalah buktinya yang tetap mengalir dan berbicara sampai dengan hari ini. Itu adalah sebuah mukjizat yang terlahir dari kebersamaan suami istri yang salih dan salihah, dan kemudian dzurriyyahnya, keturunannya Nabiullah Ismail dan Ishak menjulang sebagai tunas yang memancarkan keimanan karena belayan kasih sayang dan bimbingan serta pendidikan yang diberikan oleh suami istri yang hebat itu, Ibrahim, sang bapa monoteisme, beserta istrinya Hajar. Nah, mitra sekalian yang dirahmati Allah dan pemirsa yang budiman, suami istri yang membangun keluarga yang hebat itu di dalam fiqhul munakahah bukan saja dianggap sukses membina keluarga di dunia ini, tetapi juga telah menunjukkan jati dirinya sebagai keluarga yang mengarah kepada pencapaian ukhrawi, pencapaian akhirat yang juga sukses. Di dalam fiqhul munakahah dan keluarga muslim, keluarga itu bukan saja untuk kebahagiaan duniawi, kebahagiaan di sini, tetapi untuk mendapatkan an-najah wal falah fil akhirah, untuk kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Keluarga bahagia dunia dan akhirat. Dan isyarat ini di dalam Al-Quranul Karim, dan ini menjadi rujukan induk dari tesis-tesis tentang kebahagiaan keluarga, termaktub di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 70, bahwa suami dan istri yang didasari oleh keimanan di dalam bangunan keluarganya sebagai pahala yang besar dari sisi Allah. Dia bukan saja mendapatkan kebahagiaan atau surga di dunia, tetapi Allah berikan baginya surga di akhirat. Dia akan disuruh masuk ke dalam surganya Allah itu. Suami dan istri itu dipanggil secara langsung oleh Allah. Engkau berdua wahai suami dan istrinya, masuklah ke dalam surga Allah untuk dibahagiakan, karena engkau berhasil membina keluarga bahagia dengan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai keislaman. Karena di sebelum ayat 70 itu Allah menceritakan hal-hal yang bertautan dengan pondasi keimanan dan pondasi keislaman. Orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah dan kemudian dia menjadi muslim, tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang sepenuhnya. Lalu kemudian Allah memanggil mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, kata Allah. Hai suami dan hai istri, kalian antum wa azwajukum udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Untuk apa? Tuhbarun, untuk dibahagiakan. Karena itu pencapaian keluarga muslim bukan saja mewujudkan keluarga yang bahagia, yang sejahtera di dunia, tetapi juga lebih dari sekedar itu adalah mewujudkan dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan inilah adalah sebagai kemenangan yang tertinggi.